Rawat Raisa ditulis oleh sang begawan media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, dibaca dari cowascp.com. Perawat baru itu bernama pendek Raisa, tapi langkahnya panjang, tidak pernah lelah. Raisa adalah juga satu-satunya perawat yang tidak akan pernah tertular COVID-19. Dia sebuah robot. Tempat dinas Raisa di Rumah Sakit Universitas Airlangga yang dikhususkan untuk pusat penanganan COVID-19 di Surabaya. Penempatan pertama Raisa sebetulnya di lantai 5. Itulah lantai khusus untuk ICU. Tapi di ICU itu pekerjaannya tidak sebanyak kemampuannya. Akhirnya Raisa dimutasi ke lantai 4 yang beban kerjanya lebih besar. Raisa dilahirkan di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bidannya terdiri dari 4 dosen dan 12 mahasiswa. Elektro, komputer, informatika, dan mesin. Kepala bidannya Rudi Dikairono, ST, MT, dosen Fakultas Teknik Elektro ITS. Dengan hadirnya Raisa, beban perawat di rumah sakit itu berkurang, terutama beban mental. Kemungkinan tertular sangat berkurang. Raisa lah yang lebih sering berhubungan dengan pasien. Dia yang lebih sering ke kamar pasien, mengantarkan obat, alat ukur suhu, atau makanan minuman. Kadang Raisa perlu agak lama di dekat pasien, yakni ketika pasien memerlukan dialog dengan perawat atau dokter. Raisa memang dilengkapi kamera dan screen. Pasien bisa bertanya kepada perawat yang wajahnya muncul di layar. Lalu si perawat menjawab lewat layar itu. Begitu tugas di kamar itu selesai, Raisa kembali ke meja kerjanya. Kumpul bersama perawat jaga di ujung lantai itu. Raisa yang satu ini belum sepenuhnya dewasa. Raisa sengaja dilahirkan dengan kecerdasan terbatas. Dia masih harus dibantu dengan remote control. Bukan karena ITS tidak mampu, tapi karena waktu. Robot ini harus sudah jadi dalam 2 minggu, ujar Rudi Dikairono. Waktu itu cepat berfungsi lebih utama daripada kecerdasan yang sempurna. Apalagi yang diprioritaskan adalah faktor keamanan perawat dan dokter, bukan tingkat kecanggihannya. Dengan hadirnya Raisa, kadar pertemuan langsung perawat dengan pasien turun 60%. Begitulah keterangan perawat di rumah sakit itu. Tentu, saya tidak bisa melihat langsung kerja Raisa di lantai 4 itu. Prosedur ke rumah sakit itu sangat ketat. Apalagi saya adalah jenis orang yang paling rawan tertular. Tiap hari saya justru minum obat penurun imunitas. Tapi saya bisa minta tolong seorang dokter. Saya titip pertanyaan untuk perawat di sana. Saya kenal dokter itu. Si dokter kenal perawat itu. Turun 60% adalah kata-kata perawat ke diswe lewat sang dokter. Raisa terbukti bisa menunjukkan prestasi kerja. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pun memesan lagi 2 Raisa. Sedang anggaran dari Kementerian Ristek Dikti masih cukup untuk membuat 1 Raisa lagi. Berarti akan ada 3 Raisa baru di Rumah Sakit UNER. Yang satu sudah selesai, 2 Raisa lainnya bisa jadi dalam 6 hari ke depan, ujar Rudi.
Rudi kini lagi menyelesaikan S3 di ITS yang penelitiannya juga tentang robot, khususnya robot sepak bola. Robot sepak bola itu paling advance, ungkap Rudi. Ia sendiri bukan pemain bola, hanya suka menontonnya. Tapi membuat robot sepak bola sungguh sulit. Tiap tahun ada pertemuan ahli robot sepak bola, kata Rudi. Tahun ini mestinya di Perancis, batal gara-gara COVID-19, tambahnya. Rudi ini anak Sidoarjo, dari desa Sukodono. Sampai sekarang ia masih tinggal di desa itu. Tiap hari PP ke ITS di kawasan timur Surabaya. Tentu SMA-nya juga di Sidoarjo, SMA Negeri 1. Satu kandang dengan rektor ITS sekarang. Setamat S1 Elektro ITS, Rudi ambil double degree di ITS dan di Fachhochschule Darmstadt, Jerman. Tim ITS katanya bisa membuat Raisa hanya dalam 2 minggu berkat pengalaman panjangnya. ITS sudah punya tim robot yang mapan. Tiap tahun ada saja gelar juara yang diraih, baik tingkat nasional maupun internasional. Misalnya tim robot sepak bola itu juara nasional. Itulah robot sepak bola pertama ITS dengan penggerak roda. Tahun berikutnya lebih maju lagi, disebut robot Ichiro. Penggeraknya sudah bukan roda lagi, pemain sepak bolanya sudah berlari dengan kaki. Lalu diciptakan lagi robot baru Nastra, robot kapal. Yang kita tahu, pergerakan kapal itu juga begitu sulitnya, terutama saat take off dan landing. 3 robot ITS itu semuanya sudah serba otomatis, bisa diandalkan. Fotonya, satu hati untuk negeri Wani. Jadi, bahwa Raisa masih perlu pakai remote control itu karena memang diinginkan begitu. Hampir saja saya tidak mengenal Raisa. Kalau saja Rektor ITS, Profesor Insinyur Muhammad Ashari, Master of Engineering, PhD, tidak usil. Tiba-tiba saja saya baca di medsos, Profesor Ashari jadi humas UNER, tanpa dibayar dan tanpa SK. Rektor ITS itu mempromosikan UNER. Ups, ternyata mempromosikan ITS juga lewat prestasi tim robotiknya itu. Nama Raisa sendiri usulan dari UNER, ujar Profesor Ashari. Waktu belum dibawa ke UNER namanya masih Raisa, ada huruf ITS di dalamnya. Raisa, kata Profesor Ashari, adalah hasil kerjasama 2 universitas besar di Surabaya itu. Profesor Ashari baru 1 tahun jadi rektor ITS. Ia seperti anak hilang yang kembali ke ibu kandungnya. 5 tahun lamanya Ashari berjuang di Bandung, di luar ITS, untuk menjadi rektor Universitas Telkom pertama, yakni gabungan 4 sekolah tinggi Telkom yang merger menjadi Universitas Telkom. Profesor Ashari lah bidan penggabungan itu. Tahun lalu Universitas Telkom menduduki peringkat 1 universitas swasta di Indonesia dengan jumlah mahasiswa 30.000 orang. Kini Profesor Ashari sudah pulang ke kandang. Ia alumnus Elektro ITS. Rumahnya di Sidoarjo, di Desa Wonoayu, dekat pesantren besar Bumi Sholawat milik Gus Ali. Setamat S1, Ashari mencari beasiswa sendiri. Belum ada email waktu itu. Semua proposal ia kirim lewat faksimiles. Usahanya berhasil. Ia diterima di
Curtin University di Perth, Australia Barat. Di situ Azhari menyelesaikan gelar S2 dan S3-nya. Meski rektor ITS, Profesor Azhari tetap tinggal di Desa Wonoayu. Tidak mau pindah ke Surabaya. Saya memilih bersama ibu di Wonoayu. Tinggal ibu, ayah sudah meninggal, ujarnya. Ayah ibunya asli Desa Wonoayu itu, petani, mencangkul dan menanam padi. Tapi 4 anaknya mentah semua. 2 dokter, 1 dokter, 1 lagi direktur BUMN besar. Azhari rajin mempromosikan Raisa, apalagi akan segera lahir Raisa berikutnya dengan nama depan tetap Raisa. Adik Raisa itu kemungkinan akan diberi nama Raisa Tiara. Tugasnya di lantai 2. Adiknya lagi bisa saja bernama Raisa BCL, Becker Calm Down Label, untuk lantai 3. Adik ketiga di lantai 4, Raisa Rosa, ransum, obat, salep, antiseptik. Adik-adik Raisa dibuat lebih pintar, bisa mengukur suhu dan lain-lain. Sedang Raisa sendiri akan balik ke lantai 5, ke ICU. Tapi Raisa akan cuti dulu 2-3 hari agar kameranya bisa muter-muter untuk memonitor berbagai sudut ruang ICU. Dokter dan perawat ICU bisa tidak sering-sering ke dalam. Raisa dan adik-adiknya akan terus membuat Azhari lebih sibuk, sampai ia rela menurunkan pangkatnya sendiri menjadi Humas UNER. Hasil lebih penting daripada status. Terima kasih sudah mendengarkan Display hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, like, komen, dan share.